Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Indonesia negeriku tercinta. Jumpa lagi di channel Laude Rahim. Teman-teman semua, sahabat, siapa saja yang menonton video ini. Hari ini saya akan kupas isu-isu politik yang cukup strategis terkait dengan hasil survei 3 calon yang menempati posisi kuat untuk kandidat calon presiden. Tapi sebelumnya, biasanya sebagai prolog dari video saya akan membawakan kalimat-kalimat hikmah yang saya kutip dari Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Bertolong-tolonglah kamu kepada kebaikan dan takwa, tapi jangan kamu bertolong kepada kesesatan dan permusuhan. Al-Quranul Karim. Subhanallah. Oke, kita lanjut sesuai dengan apa yang saya janji. Obrolan rakyat cerdas. Jangan lupa tetap di channel Laude Rahim, subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, tanpa membuang waktu, kita akan mulai dengan judul yang hari ini coba saya angkat dan akan saya ulas, dan saya mengharapkan komentar dari para netizen, dari warganet, dan teman-teman saudara sahabat yang mengikuti channel Laude Rahim bin Ali. Hari ini saya akan angkat tema mengapa Anies Baswedan di data survei relatif stagnan. Kemudian Anies, apakah benar Anies tidak terlalu kuat di Pulau Jawa? Karena di Pulau Jawa ini seolah-olah, kalau kita lihat 3 kandidat yang akan saya bahas ini, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, seolah-olah Prabowo menguasai Jawa Barat dan Sumatera sampai ke Aceh, sementara Ganjar yang didukung oleh PDIP kemungkinan ini, dan itu arahnya cukup kuat untuk ke Ganjar, akan kuasai Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke Papua. Terus Anies Baswedan di mana? Apakah hanya di Jakarta aja? Kalau hanya di Jakarta, tidak mampu untuk memenangkan calon presiden. Oke, kita lanjut. 3 nama. Saya minta saudara-saudara coba konsentrasi di channel Laude Rahim. 3 nama yang mempunyai peluang untuk maju di Pilpres 2024. Pertama, Prabowo Subianto. Kedua, Anies Baswedan. Ketiga, Ganjar Pranowo, berdasarkan hasil survei oleh beberapa lembaga survei. Dan mungkin Anda juga sudah tahu mengikuti perkembangan dari laporan dari beberapa lembaga hasil survei. 3 nama ini yang cukup kuat: Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo yang masuk dan ratingnya paling tinggi ketimbang capres-capres yang lain. Pertanyaan saya gimana? Bagaimana peluang Anies sebagai calon presiden? Bagaimana peluang Anies sebagai calon presiden? Karena Anies tidak mempunyai partai politik. Kita tahu bahwa dukungan partai politik itu cukup memberikan suara yang signifikan, karena kekuatan partai itu sampai ke daerah-daerah, ke kecamatan dan ranting, dan itu sangat strategis untuk mendongkrak dukungan suara kepada calon presiden.
Oke, saya lanjut. Saya kutip dari Mas Hanta Yuda dalam dialog di TV One. Dari peta elektoral di bulan Oktober semakin mengkerucut, dan saya memprediksi hanya ada 3 nama sebagai calon potensial yang kuat yang bertarung di 2024 secara elektoral, yaitu Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Sekedar masukan buat Anies Baswedan, karena dari beberapa ulasan beberapa tokoh, beberapa pengamat mengatakan bahwa Prabowo punya pengalaman, partainya besar, partainya bisa menggerakkan semua kekuatan apapun. Dan 2019 kemarin, 2019 Prabowo menguasai suara Jawa Barat, Sumatera sampai ke Aceh. Ini yang perlu diantisipasi oleh Anies Baswedan. Kemudian untuk Ganjar Pranowo, karena dukungannya PDIP kepada Ganjar Pranowo, maka suara Jokowi kemarin 2019 memenangkan, menguasai peta suara dari Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke Papua. Yang ini juga perlu diantisipasi oleh Anies Baswedan. Banyak yang bilang Anies kejepit hanya Jakarta, gak ada di Jawa Barat, gak ada di luar daerah, luar Jawa, ada Sumatera. Ya karena Anies sekarang masih calon gubernur DKI. Tapi apa betul yang beredar di kalangan warganet seolah-olah ruang ini hanya dimiliki oleh Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo? Kita lanjut lagi. Pertanyaan yang harus diantisipasi, bukan pertanyaan, tetapi hal-hal yang harus diantisipasi oleh Anies Baswedan. Anies Baswedan karena masa jabatan tinggal 1 tahun lagi, sementara Pilpres di tahun 2024, artinya 2 tahun Anies tidak punya panggung politik. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan oleh Anies Baswedan, pertama, yang selama ini dari beberapa pengamat politik yang memberikan masukan bahwa Anies selama ini selalu dekat dengan kelompok kanan, artinya dengan kelompok Islamis. Anies harus berani main ke tengah, Islam moderat dan lain-lain, dan kelompok-kelompok yang lain. Itu pertama. Karena berbeda Anies calon gubernur DKI dengan Anies calon Presiden Republik Indonesia 2024. Jadi berbeda. Yang calon gubernur kemarin itu momentumnya pas, Anies bermain di arah kanan. Tetapi untuk calon presiden ini, Anies harus main ke tengah, merangkul semua yang ada, semua elemen masyarakat. Oke, kita lanjut lagi. Anies juga menurut pengamat, Anies juga tidak terlalu kuat di pemilih Jawa. Waktu Prabowo vs Jokowi, Prabowo mayoritas kuasai Jawa Barat, Sumatera sampai Aceh. Sedangkan Jokowi kuasai Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Papua. Sedangkan Prabowo Jawa Barat, Sumatera akan dikuasai oleh Prabowo Subianto. Kita lihat. Kemudian kesan kepada Anies Baswedan yang kalau kita sering berbicara di tengah-tengah rakyat, obrolan rakyat cerdas, kesan rakyat terhadap Anies Baswedan adalah kekuatan personalitinya. Anies digambarkan oleh sosok yang cerdas dan visioner. Prabowo dianggap tegas dan berani. Ganjar Pranowo adalah merayat dan sederhana.
Ini yang harus diantisipasi oleh Anies Baswedan. Kenapa? Yang paling digandrungi oleh pemilih Indonesia adalah yang merayat. Saya ulangi, yang paling digandrungi oleh pemilih Indonesia adalah yang merayat dan sederhana. Ini menjadi tantangan buat Anies Baswedan karena itu adalah selera politik, selera pemilih. Oke, kita lanjut lagi. Kelima adalah bagaimana politik, soal panggung dan momentum. Bagaimana di tahun 2019 panggung dan momentum pas untuk Anies Baswedan pada saat itu mencalon diri sebagai gubernur DKI. Berbeda dengan 2024 ini akan datang. Anies harus lebih berhati-hati untuk memenangkan peluang dan momentum. Takutnya peluang dan momentum ini diambil oleh Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Pertanyaan berikutnya, masih ada peluangkah buat Anies untuk menciptakan momentum? Masih ada dan sangat ada. Jadi tergantung strategis Anies. Anies harus memiliki spektrum tengah yang kuat. Artinya, untuk mencalonkan diri sebagai presiden Indonesia harus menjadikan dirinya di tengah bukan di kanan. Jadi spektrum tengah itu harus kuat. Oke? Kemudian, jadi kalau itu tidak dilaksanakan dengan baik oleh Anies dan timnya, bisa saja peluang itu hilang. Bahkan Prabowo dan Ganjar yang akan bertarung. Itu kalau memang Anies tidak menciptakan peluang-peluang, menjaga peluang-peluang yang ada. Berbeda kalau memang dua paket Prabowo tidak ikut, hanya Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo. Semua suara dukungan yang tadinya kepada Prabowo itu akan ditarik ke Anies Baswedan. Itu secara otomatis dan itu menarik. Dan tidak kalah pentingnya adalah penentuan cawapres. Anies dan partai pendukungnya harus sangat hati-hati, harus melihat siapa paket calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies. Sama-sama punya kekuatan baik sebagai calon wakil presiden maupun sebagai calon presiden. Kekuatan personalitinya, kekuatan elektabilitasnya harus sama juga dengan calon presiden. Sehingga satu paket ini mendapat dukungan yang kuat sehingga bisa memenangkan pertarungan Pilpres 2024. Oke, tunggu ulasan saya berikutnya di ulasan-ulasan yang saya akan angkat dan akan menarik untuk teman-teman sahabat melalui channel Laude Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.